Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 17 September tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, ajarkanlah dan nasihatkanlah semua ini. Jika ada orang yang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut ajaran sehat, yakni ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan iman kita, dialah orang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, iri hati, fitnah dan curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, yang kehilangan kebenaran, yang mengira agama itu suatu sumber keuntungan. Memang iman itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan pelbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena memburu uanglah, maka beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai penderitaan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, takwa, kesetiaan, cinta kasih, kesabaran, dan kelembutan hati. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat, serta berbagai macam penyakit, selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Dipanggil untuk Melayani. Saudara-saudari terkasih, ada suatu kutipan tentang perempuan yang bunyinya begini. Perempuan mempunyai kekuatan batin yang sangat mempesona. Ia dapat mengatasi beban bahkan melebihi laki-laki. Dia mampu tersenyum saat hatinya sedang menjerit, mampu menyanyi saat menangis,
menangis saat terharu, bahkan tertawa saat terhimpit. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil kita hari ini berbicara tentang perempuan, yaitu para perempuan yang melayani Tuhan Yesus. Selain ke-12 murid Yesus, terdapat juga perempuan-perempuan yang ikut serta dalam rombongan pelayanan itu. Para perempuan ini adalah orang-orang yang telah mengalami kuasa Yesus. Para perempuan itu diantaranya Maria Magdalena, perempuan yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Respons mereka terhadap kuasa Yesus yang telah mereka alami dinyatakan dengan melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Kekayaan yang dimaksud di sini adalah segala potensi yang dimiliki para perempuan itu. Seluruh totalitas hidup para perempuan dipakai untuk melayani Yesus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tidak pernah membedakan pria dan wanita. Keduanya menjadi fokus pelayanan dalam misi keselamatannya. Dilibatkannya para wanita dalam misi pelayanan ini memberi kita pelajaran 2 hal. Yang pertama, Tuhan Yesus menepis anggapan yang mengatakan bahwa tidak ada kesempatan bagi perempuan untuk berkarya. Yang kedua, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa para perempuan yang telah mengalami sentuhan kasih Yesus dan diselamatkan akan mewujudkan kasih yang nyata dalam kehidupannya yang baru. Sentuhan kasih dan keselamatan inilah yang telah mengubah mereka. Ungkapan syukur atas kasih dan keselamatan dari Allah itu mereka nyatakan dalam wujud hal saling melayani. Saudara-saudari terkasih, keselamatan yang Yesus anugerahkan kepada para perempuan itu telah menghasilkan suatu perubahan dan menumbuhkan keyakinan iman yang luar biasa. Keyakinan akan keselamatan itu jugalah yang membawa diri mereka terlibat dalam pelayanan Tuhan Yesus. Hal ini memberi pelajaran bagi kita sebagai perempuan Kristen di masa kini untuk berperan aktif dalam pelayanan. Kita yang juga telah menerima sentuhan kasih Yesus, kita telah mengalami kuasa Yesus yang ajaib, baik secara pribadi sebagai perempuan, tetapi juga dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan kita. Oleh sebab itu, sentuhan kasih dan kuasa Yesus hendaknya menjadi pendorong bagi peran aktif perempuan dalam gereja dan masyarakat. Panggilan untuk berperan dalam pelayanan bukan saja bagi perempuan, tetapi juga bagi laki-laki, bagi manusia sebagai ciptaan Allah. Setiap orang yang telah mengalami sentuhan kasih Allah dan diselamatkan, pasti mengalami perubahan hidup. Perubahan itu akan mendorong setiap orang yang telah merasakan dan mengalami kasih tak terselami dalam Kristus untuk menyatakan kepada siapapun yang ditemuinya betapa dalamnya kasih Kristus itu. Kerinduannya yang amat dalam membuat orang lain pun mengalami kasih Kristus. Saudara-saudari terkasih, melalui bacaan dan renungan hari ini, marilah kita menjadi orang Kristen yang menyatakan perubahan dari hari ke hari dan makin mengeluarkan buah roh dalam setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan, serta mewujudkan anugerah keselamatan itu dengan terlibat serta dalam mendukung pelayanan gereja dan masyarakat. Baik laki-laki dan perempuan, berharga dan berarti bagi Tuhan. Seperti kata Rasul Paulus pada bacaan yang pertama, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal,
Untuk itulah engkau telah dipanggil, untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Marilah berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur atas berkat dan anugerah keselamatan-Mu bagi kami. Semoga pengalaman akan sentuhan cinta-Mu kepada kami membuat kami semakin rela melayani Engkau dengan sungguh. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.